Gusti Dewati Adiraja ing wanati lenggana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini masih bersama Irfan IPK di channel Purbolanglang Jagat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, share bagi sedulur teman-teman semua yang selalu mendukung channel Purbolanglang Jagat. Matur suwun, terima kasih karena dukungan dari kalian semua. Kita semangat untuk edukasi seputar budaya, seputar barang bertuah yang ada di Nuswantara. Oke, kali ini saya akan kolaborasi bersama teman saya, yang dimana teman saya Mas Suko sendiri, yaitu salah satu anggota dari Paguyuban Bumi Dirjo Kebumen, yang dimana paguyuban tersebut salah satu paguyuban pecinta Tosan Aji, itu seperti itu. Dan sedulur-sedulur Mas Iwan dan Kang Hanafi juga Kang Lamin gitu ya. Oke, kali ini Mas Suko gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Nah, ngomong-ngomong, Mas Suko kan ini salah satu anggota dari Paguyuban Tosan Aji Bumi Dirjo dari Kabupaten Kebumen, memiliki beberapa koleksi pusaka ya. Karena ini kita bikin video ya untuk edukasi kepada generasi muda agar tidak hilang budaya gitu kan. Jadi jangan lupa salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Oke. Monggo cek in pusaka yang mau kita review. Oke. Ini dulu. Nah, riwayatnya gimana coba? Dapur keris dapur Johan Mayangkoro. Johan Mayangkoro Dapur Yok 13. ya. Riwayatnya ya saya dapat dari mantan lurah, Bapak mantan lurah. Ya. Ya tahu kenapa ya? Yang jelas katanya ya orang-orang dulu kan pusaka milik sih, tapi kan kayak menurut saya itu memang dari gerendeknya hati. Dari gerendeknya hati maksudnya gimana kalau pusaka, maksudnya kan ada istilah pusaka milik tuannya sendiri itu pasar mahal pemahal kali ini dibahan Jadi dumunung ya. dumunung dibahan pas saya soal ke Kapamatan pas itu ya nggak tahu kenapa saya dikasih. Berarti sudah jatah dumunungnya ya. Alhamdulillah nggak tahu ya. Tuh, Coba saya lihat ya. Ya bagus nih, bagus ya. Kalau menurut saya ini masih masuk Tuban ya, mencoba Tuban seperti itu. Berarti kalau isoteri atau makna dari Johan Mayangkoro itu ya, jadi menurut versi saya Johan itu adalah sebuah perwujudan raksasa besar. Mangan itu berarti memakan kolo itu waktu. Jadi perjuangan bila kita hidup di dunia untuk mengejar cita-cita kita, ya kita ibaratnya berburu dengan waktu, harus memanfaatkan waktu yang sebaik mungkin. Itu seperti itu. Agar apa yang kita gayuh, apa yang kita cita-citakan bisa kita gapai yang benar-benar jaya dan sukses. Itu seperti itu. Dan pamornya ini kalau menurut Mas Upe
semongko kalau menurut saya. Semoga kira-kira kayak Kang Hanafi, Mas Lami ngulik semoga itu maknanya apa itu? Kira-kira paham nggak ya? Kalau saya belum begitu paham. Paham ya. Jadi kalau kulit semongko itu ngulit semongko itu sebagai lambang filosofinya itu kerejekian. Jadi kerejekiannya itu benar-benar bisa sebagai lantaran kita ya, agar tetap lancar kita bisa menerima rezeki dari Yang Maha Kuasa. Jadi bukan wujud usaha yang memberikan rezeki, bukan. Jadi sebagai lantaran saja. Usahanya kita ya tetap ada. Entah itu buat dagang, ya kan? Entah itu buat usaha apapun, itu kita ikhtiarkan itu seperti itu. Ini sebagai wasilah. Gitu. Coba ditayu oleh Mas Suko, kira-kira berapa hitungan? Monggo. Lima belas. 15 tayuan berarti 5 kurang lebih 5 ya. Seperti itu. Kira-kira dapat pusaka ini tahun berapa? Ini masih baru sih, kita 2000 sekarang 2022 ya. Masih tahun 2020-an berasa doang. Udah masuk koleksi hangat ya. Sangat rendah. Ya. Ini bagus sekali. Coba ada koleksi apa lagi? Ada cangkung, Cangkung. patung cangkung. Hmm. Ini satu, dan ini satu lagi, patung cangkung. Ada satu jodoh, kalau nggak tahu, lepas lagi lah. Diserahkan pada ahlinya ya, Mas Iwan ya. Coba Mas Iwan pegang satu agar merasakan bahwa ini ada energi secara metafisika. Coba tempelin di tengah-tengah alis di sini. Seperti ini, ya bebas. Fokus, pejam mata, fokus. Nanti ada energi yang bisa dirasakan oleh Kang Iwan. Entah itu energi mengalir seperti listrik, energi dingin atau energi hangat. Nanti akan kita transfer ya, ini karena pusaka yang dipegang koleksi Mas Suko itu satu jodoh panjang ke jangkung ya. Mulai rasakan untuk melatih kepekaan ya, melatih kepekaan indera kita. Jadi bukannya kita mengandalkan pusaka itu agar kita sakti, agar kita ampuh, itu bukan. Memang empu menciptakan pusaka itu ada fungsinya, ada manfaatnya sebagai lantaran yang dimana itu setiap dapur pusaka, setiap pusaka itu ada maknanya masing-masing, ada esoteri atau filosofinya masing-masing, itu seperti itu. Dah, ya. Yang dirasakan Kang Iwan energinya apa itu yang masuk? Seperti listrik mengalir. Cuman kayak ada kayak magnet menarik gitu loh. Kayak magnet gitu loh. Iya benar. Dia punya daya tarik seperti kayak magnet gitu loh. Kayak narik seperti magnet gitu lah. Narik. Itu menjalar ke seluruh tubuh ya. Cuman kan karena ini nempelnya di sini kan ini terasa banget di sini. Jadi kalau Ki Jangkung menurut Mas Suko itu fungsinya gimana? Coba dijelaskan. Kalau menurut saya jangkung itu berdasarkan jangkung, jinangkungan. Jadi ya istilahnya apa ya? Kalau saya belum paham banget sih soalnya sih. Ya, tanya gitu, belum paham banget. Ya mohon jelaskan sifatnya. Biar semua paham semua ya. Sifat yang lain.
Jadi ya ini teman-teman sedulur semua. Jadi ciri khas dari pusaka keris jangkung itu lumnya ada 3. Ini tata cara kita menghitung lum ini dari depan. Ini dapur. Ya nanti kita jelaskan ya. Ini satu ya. Kita jelaskan. Ini yang namanya pusaka. Kesini namanya bilan. Yang di sini namanya dapur. Setiap dapur itu berbeda-beda yang menjadikan nama dapurnya masing-masing. Ada brojol, ada jangkung, ada nogososro dan segala macam banyak. Nah di sini ini kan iras ya, gonjonya iras. Nah gonjo itu ganjel atau peredam untuk menetralkan energi, yang dimana energi itu agar sinkron dengan tuannya yang mau megang itu seperti itu. Nah ini paksi ini pakai isi, jadi sumber energi. Jadi pusaka ditandakan energinya besar, energi alami karena bahan materialnya itu salah satu dari logam mulia, yaitu dari batu meteor ya. Yang dimana batu meteor itu banyak sekali tuahnya, banyak sekali manfaatnya, yaitu mengandung energi secara fisik, secara logik, dan secara metafisika. Dan namanya paksi ini ibarat kata bisa kita gambarkan pohon ya. Ibarat pohon ada daun ya kan, terus ada batang, ada ranting, ada kayu, ada akar. Lah kekuatan pohon itu kan di akar ya. Nah kayak pusaka itu seperti itu. Jadi kekuatan utama energi itu di paksinya, pakai isi itu seperti itu. Jadi apabila pusaka itu masih utuh, itu energinya masih kuat, masih besar, masih gede, itu seperti itu. Nah jangkung ini ada 2, ada sejodoh. Filosofi dari jangkung tersebut, jangkung itu 3 kiai jangkung itu mengusir suatu hal yang negatif, dan fungsi secara esoterik dan secara filosofi yang namanya kiai jangkung itu buat jabatan atau penggayuh kita meraih cita-cita. Jenangkung itu menggayuh kita punya cita-cita agar kita semangat, agar kita benar-benar teguh dalam pendirian kita sampai meraih puncak sukses kejayaan itu pada diri kita masing-masing, itu seperti itu. Dan dimana keris jangkung itu konon waktu zaman Mataram atau Majapahit, kerajaan Majapahit itu termasuk yang sangat ditakuti karena bisa mengusir penjajah atau mengusir musuh secara cepat, itu seperti itu. Karena jangkung itu kalau di tanah Jawa, di Kebumen kan artinya orang tinggi besar ya kan, jangkung panjang, gede, tinggi kan seperti itu, sehingga sekali kita menggertak musuh akan lari tunjang langkah seperti itu. Nah ini sangat bagus, sangat bagus. Dan ini menurut Mas Suko ini pamongnya apa? Kalau menurut saya ini pendaringan kepak. Pendaringan kepak ya. Kalau menurut saya. Nah pendaringan kepak itu kan berarti pendaringan itu wadah ya. Kepak itu kan lumbung padi itu loh. Berarti kan kita sebagai masyarakat kan mengharapkan apabila kita berumah tangga, apabila kita di rumah itu kita memiliki simpanan padi lumbung yang banyak, itu melambangkan kerezekian kan, kemakmuran ya kan, dalam pribadi kita, dalam lingkungan hidup kita, itu seperti itu. Nah yang saya pegang ini pamannya Banyumili ya, Banyumili. Nah Banyumili ini secara filosofi maknanya itu banyu itu toya, sumber kehidupan. Mili itu mengalir ya. Jadi sumber kehidupan maksudnya apa? Kita sebagai manusia mengalir itu nerimain pandum gitu loh. Nerimain pandum, sabar nerimo apa sing dadi takdirmu apa, so itu seperti itu. Yang dimana sumber itu sumber kehidupan, berarti kita sebagai manusia sebaik-baiknya bermanfaat bagi sesama, seperti itu. Yang diharapkan ampuh menciptakan nanti yang memegang pusaka itu seperti itu. Jadi bisa nerimain pandum, sabar nerimo, dan bisa bermanfaat bagi sepada-pada, utamanya sesama manusia, itu seperti itu, sesama makhluk. Dan di sini ododo di tengah ya, ododo di tengah ini melambangkan karya, salah satu karya dari Empu Supo Mandarmi, yang dimana ododo di tengah ini adalah salah satu yang dimana sebagai tengar pitedah garapan empu dalam.
8 empu keraton itu seperti itu. Dan ini ada beli-beli. Apabila kita cium ini wangi alami dari batu meteor. Coba dirasakan oleh tangan nanti, maksudnya benar-benar aroma wangi atau tidak, ya, seperti itu. Iya betul sekali. Namanya hal-hal Wangi. Nah ini saya boleh tanya ya, namanya kita edukasi buat teman-teman, apabila banyak salah tutur kata ya, namanya kita belajar bersama kan seperti itu ya. Nah jadi bagi teman-teman khususnya dari Pulau Jawa atau Nusantara, Sabang sampai Merauke yang punya pusaka sebagai ciri khas daerahnya masing-masing, ayo kita uri-uri bersama kan seperti itu, agar tetap lestari, agar tetap terjaga. Karena kalau tidak kita yang menjaga sebagai generasi penerus bangsa ini, ya nanti akan punah, akan tertelan oleh zaman itu seperti itu. Ya review keris jagung ya, menurut saya sudah ya. Bagi teman-teman ada yang komen, ada yang ingin tanya seputar perpustakaan atau tosan aji, nanti bisa dihubungi di Paguyuban Bumi Dirja Kebumen ya. Itu juga nanti banyak kawan-kawan kita semua termasuk Mas Suko ini dari Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen. Ini salah satu anak muda yang melestarikan budaya yang dimana itu benar-benar bagi saya luhur pengerti, budi bagus. Karena apa? Sebagai anak muda sudah berani mencoba untuk menjaga budaya, menguring-uring budaya yang dimana agar tetap lestari dan aman. Dan Mas Suko ini masih umur muda belia ya, masih Umuran 22 tahun. Ini prinsip saya, kalau bukan kita anak muda yang mengurus, siapa lagi? Benar sekali, benar. Yang jelas jati diri bangsa pada budayanya. Iya, betul sekali. Nah, kalau itu apa? Sebagai anak muda, kalau enggak langsung terjun, siapa lagi kalau enggak belajar? Iya, benar. Kalau enggak kita tekadkan, enggak akan berjalan-jalan kan seperti itu ya. Namanya kita nguri-nguri ya, tetap belajar bersama kan seperti itu. Oh ini Gus, biar semuanya pada tahu kenapa ini ada yang kecil, ada keris yang kecil, keris yang panjang. Kalau yang kecil nama pakem dan macam pusaka. Apa perbedaannya itu apa? Yang dijelasin biar paham semua ya. Ya benar-benar sekali. Nah kalau yang namanya keris panjang ini adalah keris yang dimana dulunya banyak untuk peperangan, untuk bela diri, untuk mempertahankan wilayah daerah itu, yang dimana ini mengandalkan suatu kekuatan digdoyo ini. Nah, apabila keris patem ini adalah keris sikap atau keris ageman pribadi kita yang selalu kita bawa kemana-mana, yang dimana namanya kita punya leluhur, yang namanya kita mau pergi jauh merantau ya kan, kita masuk ke hutan ya kan, agar terhindar dari sengkolo, dari hal-hal yang jelek. Nah ya ibarat kata kita minta sebagai wasilah doa pada Yang Maha Kuasa, yang namanya kita sebagai generasi Jawa atau orang Jawa asli ya kan, tetap lambang dari ciri khas Nusantara atau adat suku Jawa, yaitu salah satunya pusaka keris ya kan, yang dimana pusaka tersebut yaitu sebagai turun temurun kita menjaga adat istiadat budaya dari nenek moyang, yaitu banyak sekali tuannya, itu bisa menjaga menghalaukan dari hewan-hewan buas itu seperti itu. Apabila kita masuk ke hutan gitu kan, kadang menemui macan ya, singa, ada ular ya kan, terus ada hewan-hewan berbisa ya kan. Wasilah sebagai wasilah lantaran dari pusaka tersebut, dari empu yang menciptakan tosan aji. Tosan adalah suatu karya, aji adalah suatu doa yang diselipkan pada sebilah pusaka seperti itu, yang dimana wasilah tersebut kita berharap, kita berdoa minta pada Sang Pencipta agar kita terlindungi selamat dunia akhirat, itu seperti itu ya, itu seperti itu. Dan ini ada yang spesial, tombak. Katanya itu dari Brojogono atau apa, nggak tahu.
ciri khasnya kan katanya bisa tembus ke logam. Ya, coba dipraktekkan agak ke sana, Mas Sugeng, Enggak. agar nanti jelas. Coba Coba dipraktekkan. sama ini satu biar kan nempel. Ini nggak nempel ya. Coba dipegang aja agar di kamera jelas. Coba dipegang. Ini ulangi. Nah ini seperti itu. Yang satu. Ini nggak nempel ya. Kalau pusaka yang spesial berjugunu ini akan menempel. Coba. Yuk. Nah, coba nempel ya. Coba didekatkan di kamera maksudnya agak jelas seperti itu, nempel. Ini kita pakai logam ya, uang 500-an, 500 rupiah itu seperti itu. Nah kalau yang satu nggak nempel, itu spesialnya pusaka tumpah berjugunu. Wah, namanya ini. Ini sepuh, tantingannya sangat ringan, dan ini berlipat emasnya ini berkilauan ya, jadi masir malai, dan ini sangat wangi. Ini dapat dari hadiah sama saya dari Gombong. Dari siapa itu gitu? Dari Kirasi. Krisi juga pecinta atau sana juga ya, dari Gombong, kota Gombong, Kebumen ya. Dan ini paksinya spesial, ini ada muntir di sini, dan paksi datung muntir cukup langka ya, karena termasuk sangat dicari oleh para kolektor ini seperti itu. Dan ini sangat sepuh, bunyinya seperti remote controlnya Rara ya. Jadi mendenging. Tapi ini bedanya, kalau pusaka bikinan empu zaman dahulu itu tuahnya energi alamnya itu sangat banyak, itu positif, dan dimana yang sangat luhur itu ya dari batu meteor. Kita bayangkan ya, namanya batu meteor kan ada di luar angkasa ya kan, yang dimana itu kan nggak mungkin yang namanya generasi saat ini kok itu bisa mendapatkan batu meteor, kecuali orang yang beja ya kan. Dan empu yang generasi sekarang pun ya sulit untuk membuat bahan dari meteor, batu meteor. Kalau empu yang generasi muda, Lamartikan, itu kebanyakan pakai nikel ya, jadi baja murni nikel dan bahan lain itu seperti itu. Jadi untuk membuat pamernya itu pakai nikel. Kalau empu zaman dulu itu pakai batu meteor itu seperti itu. Dan konon pada masa jayanya empu Brojogunu itu sebilah tombak ini dan keris Brojogunu ini bisa menembus lapisan tameng baja itu ya, yang sangat kuat. Tameng perang itu loh, rompi perang baja itu ini bisa ditembus. Berarti kan sangat luar biasa, bisa menembus tebalnya kekuatan baja. Inilah salah satu keistimewaan garapan empu Brojogunu seperti itu. Dan ini dapunya masuk ke Jempoko ya. Ini satu lagi ke Ya. Jempoko. Coba. Ini spesial ini Ya. Ini sangat spesial. Wah, ini matuknya ini masih lulut ya, jadi masih gubet. Bagus ini. Ada batu lapak juga di sini. Dan di sini sangat ringan nantinya. Sangat ringan, ini sangat sepuh. Ini tangguh. Estimasi menurut saya ini masuk Majapahit ya, ada ya, Majapahit. Ini Majapahitan. Ini seperti itu. Ini salah satu koleksi dari Mas Sugeng yang termasuk spesial ini.
kelihatan ada nomor tambah atau apa itu. Ya benar. Ya, benar. Dan ini nanti kalau warangi lagi akan lebih ya, lebih jelas. Ya. Ini sangat bagus. Dan namanya pusaka tombak itu sebagai payung agung, payung mota yang dimana memayungi pada diri kita, keluarga kita, dan apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan, agar kita terhalau dari segala sengkolo seperti itu, terhindar dari hal yang tidak baik atau mara bahaya itu seperti itu, dan memayungi yang dimana memayungi itu adalah sebagai lambang tahta derajat pangkat itu seperti itu. Jadi namanya di tanah Jawa, di Nusantara, yang namanya orang mau nyalon lurah dan segala macam banyak yang ngagem piandel pusaka. Salah satunya ini tombak mota agung itu, budak jempoko ini seperti itu. Yang dimana agar kita kuat dalam memiliki cita-cita yang luhur, itu tidak goyah, tidak gampang kena gangguan dari luar itu seperti itu. Dan tadi Kang Iwan kan sudah mempraktikkan energi yang dimana energi tersebut alami, jadi kita tidak pakai unsur yang lain-lain atau goib-goib, bukan, karena ini secara esoteri ini energi sudah kerasa, sangat kerasa, yang dimana setiap bahan pusaka material itu berbeda-beda, dan perbedaan dari bahan material itu akan mengeluarkan energi juga ciri khas masing-masing. Ada yang hangat, ada yang dingin, ada yang seperti air mengalir atau listrik itu seperti itu. Seperti itu. Dan ini paksinya masih utuh ya? Masih utuh. Bisa dibuka ya? Dan ini pun masih ada kayak kelihatannya ada rambutnya ini. Coba dibuka, coba. Bukan yang ini, yang mana? Pokoknya saya punya satu ageman tombak dan satu itu dapur tilam upik, masih ada dikelilingi Rambut. Ya. Berarti itu asli dari pertama yang memegang. Masih ada ya, nggak tahu fungsi apa, nggak tahu itu, tapi ada rambutnya itu. Iya. Tapi maaf nggak di sini di gudang yang rumah sama Iya. mertua. Ya karena Mas Suko itu banyak juga koleksi-koleksinya, dan kita mereview ini saja ya, kalau direview semua ya nanti kita videonya terlalu panjang gitu kan. Itu karena kita kolaborasi yang dimana Mas Suko juga sebagai pecinta budaya itu seperti itu. Kapan-kapan kita lagi yang ada ini unik, mungkin unik dan ya, langka juga sih. Spesial ya? Spesial. Ya, okay. Kita masih ada rambutnya, nggak tahu rambutnya yang bikin empu atau orang yang ngasih nggak tahu, tapi ada rambutnya. Iya benar-benar. Ya, nanti lain waktu kita akan mereview salah satu ageman spesial dari Mas Suko. Dan nanti teman-teman juga ada Kang Hanafi, ada Kang Lami, dan Kang Iwan yang nanti dimana nanti juga ini salah satu pemerhati atau pecinta budaya dan barang bertuah yang nanti beliau-beliau juga punya barang spesial, nanti kita akan review di tempatnya masing-masingnya. Kali ini kita review sementara pusaka-pusaka koleksi dari Mas Suko itu seperti itu. Dan ini di belakang ini ada spesial ini ya. Riwayatnya katanya Mas Suko ini dapat setelah melalui suatu riwayat atau suatu tirakat yang dimana itu dapat di daerah Semogede ya. Coba di review itu jelaskan kepada pemirsa semua. Kalau bambu kurang paham banget sih, tapi katanya ini jenisnya raju sukma apa gimana nggak tahu ini. Tapi ini jenis bambunya ini masuk jenis bambu apa ini? Ampel. Ampel ya, ampel gading apa ampel hijau? Lihatnya hijau. Ampel hijau ya, cuma ini udah kering ya, udah kering. Jadi ini dulu pas saya hewan apa burung Waktu pertama dibawa ke rumah setelah motong gitu, burung itu takutan ya. takutan ya, jadi Saya pindah ke kandang ayam, ayamnya yang terus ke rumah Bulabe. nggak tahu
Jadi pertama Mas Joko mendapatkan salah satu bambu bertuah yang dimana bambu ini salah satu bambu itu bernama bambu Rogosumo yang bermakna Rogosumo itu rogo itu badan, sumo itu sumo kita cahyo agar kita tetap menekung menembak marang yang maha kuasa yang maha menciptakan cahyo yang dimana itu bolong agar kita tembus di dalam kalbu kita ya kan. Surat Al-Mustaqim itu seperti itu dan tuahnya banyak sih yang namanya Rogosumo itu atau ini Lawang Sewu ya karena ini lubangnya banyak itu sebagai sarana pengasihan atau sarana kepangkatan itu yang dimana secara fungsi ini memang menghalau hewan-hewan buas sih, hewan-hewan buas gitu dan kayak ayam, burung dan segala unggas itu takut dan merasa energinya ya kan sangat Emang terasa. ya pas itu burung di status sana pas saya salah burung itu langsung gimana? Coba kayak Kang Iwan kan ini pemerhati pusaka yang dimana Kang Iwan ini adalah sebagai pengayuh di dalam budaya adat yang ada di Kecamatan Sadang salah satunya itu apa gambus ya gambus terus ada kuda lumbing ya yang dimana Mas Iwan ini adalah salah satu pemerhati budaya seperti itu ya jangan coba saya akan pegang nih ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 ini sebenarnya 9 ros ya pas ini motongnya pas tengah-tengah karena posisinya sulit untuk digapai ya. Nah ini ada suara tokat pun langsung merangsang ya bisa kita pegang nih langsung terkoneksi jadi ini khusus memang buat hewan-hewan dan dimana memang orang Jawa dulu zaman kuno itu loh itu orang yang ternak kambing, ternak sapi, ayam dan lain-lain itu pasti mencari bambu seperti ini yang bertuah salah satunya ini bambu Rogosumo itu seperti itu agar hewan-hewan yang kita rawat itu tidak diganggu oleh hama itu loh di menawar hama sebagai wasilah menawar hama itu seperti itu dan hewan-hewan itu nurut pada kita itu loh nurut itu seperti itu seperti itu ya saya kira untuk seputar muri-muri budaya kita kolaborasi dengan Mas Suko dan kawan-kawan semua ya apabila banyak tutur kata penjelasan dari kami ya kita bareng-bareng bersama belajar karena yang namanya kita muri-muri budaya ya harus belajar bersama itu seperti itu bagi teman-teman saudara semua jangan lupa like, subscribe dan komen channel Purbolang-Lang Jagat oke saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya rahayu rahayu rahayu